sepertinya watak ambisius SMA saya masih Masih terbawa. Jadi masih terbawa ke kuliah ya. Keinginan saya ingin untuk memberikan yang terbaik. Iya. Jadi walaupun saya bukan di kedokteran, Mhm. saya pengen tetap maksimal di informatika. Halo Sobat Sakti, kembali lagi di Sakti Podcast bersama saya Azalia Fatimah Dina. Dan pada kali ini kita akan kembali mengusung tema KLD, yaitu kenal lebih dekat dengan dosen. Di studio kali ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, apalagi perempuan. Jarang banget kan dosen perempuan di IF ini. Ada Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kesini perjalanan aman, Bu? Alhamdulillah, nyasar dulu ya. Nyasar dulu. Kebiasaan informatika tuh kan di lantai 4. Jadi Iya. saya tadi ke lantai 4 dulu baru Iya. jadi ke lantai 3 ya. Ya Allah, emang di lantai 4 semuanya sih. Iya, IF semua. Sebelum kita mengenal lebih jauh nih sama Bu Eva, mungkin saya dan pasti penonton juga penasaran latar belakang Ibu sebelum menjadi dosen, sebelum S1 dan lain sebagainya. Mungkin dari SMA dulu boleh. Dari SMA ya, saya SMA ya seperti biasa ya di santri. Masya Jadi saya sempat mondok di Darul Falah. Ada yang Daerah mana alumni Darul Falah? itu di Cihamplas, Kabupaten Cihamplas. Bandung Barat. Jadi bukan Cihamplas Kota Bandung ya. Iya, Jadi dikirain Ciwok. rata-rata kalau teman-teman tuh, "Wah, di mana Cihamplas? Wah, emang ada pesantren ya di mana?" gitu. Padahal bukan di Cihamplas sana, tapi di Kabupaten Bandung Barat. Kalau ada yang tahu mungkin Batu Jajar ke sana lagi. Oh, Saya SMA di sana di Darul Falah. di Darul Falah. Berarti langsung ngambil jurusan IPA dong, Bu, kalau masuk ke informatika. Iya, betul. Berarti emang masuk ke S1 kan Ibu di informatika ya di UIN. Ibu masuk ke S1 tuh emang sebelumnya dari pas IPA nih udah aku emang pengen masuk IF nih. Emang udah basicnya IPA juga atau gimana, Bu? Jadi sebenarnya, mohon maaf ya, informatika itu bukan tujuan awal saya. Jadi Relate. informatika itu seperti plan A, plan B, plan C ya. Ya. Awalnya saya itu malah inginnya ke kedokteran. Jadi Oh, ambisius jauh sekali lah. Pokoknya saya Biologi. termasuk anak yang kalau sekarang tuh bilangnya ambis ya. Iya. Termasuk anak yang ambis. Dari kelas 10 saya sudah bercita-cita ingin jadi dokter sebetulnya. Jadi tujuan utama saya tuh kedokteran gitu ya. Sampai daftar itu ya ke univ PT-PT negeri yang ada kedokterannya. Tapi ya karena saya juga harus menyiapkan plan B, Yes, akhirnya ya udah cari nih, orang tua tuh inginnya saya di UIN Bandung, ya udah saya ikutin UIN Bandung. Mah kira-kira jurusan yang paling bagus di UIN Bandung apa tuh saat itu gitu ya. Oh, di emang tahun berarti 2000. orang tua yang pengen UIN. Ya, karena orang tua saya itu dua-duanya alumni UIN Bandung. Oh. Jadi ingin anaknya kembali ke Iya. UIN Bandung. Nah, di tahun 2000 berapa saya masuk? 2009 ya. 2009 informatika sudah mulai Naik muncul, lah, hype ya. naik. Nah, terus udah karena saya punya ketertarikan juga di komputer, ya udah deh saya pilih informatika aja sebagai backup plan ya di UIN Bandung. Nah, saat perjuangan ke kedokteran ternyata tidak mulus, ya tidak ada yang lulus. Akhirnya ya udah deh saya Plan B. akhirnya ambil yang informatika UIN Bandung. Berarti Ibu masuk ke informatika ini sebenarnya dari awal bukan menjadi tujuan utama ya, Bu? Bukan. Tapi plan B dan tapi emang lagi hype juga kan ya, Bu? Iya, betul. Dan memang dari SMA saya sudah ada ketertarikan sih di ekskul komputer. Oh, udah Makanya ada kenapa ketertarikan. PD-nya pilih informatika juga, karena ya selain kedokteran saya juga seneng sih ngulik-ngulik. Walaupun dulu senengnya nguliknya bukan ngulik program ya, tapi lebih ke main Friendster gitu kan. Main apa? Friendster, ada yang tahu? Friendster, nggak tahu. Itu sosmed zaman anak 90-an ya. Jadi sebelum ada Facebook tuh ada Friendster dulu. Friendster. Jadi kalau kita ke warnet tuh biasanya main Friendster atau ya gitu lah. Sosmed anak 90-an. Berarti kayaknya tetap kalau misalnya masuk ke informatika harus ada motivasi gitu ya, Bu? Tetap sih. Dan ya mungkin karena dulu juga guru komputernya juga kooperatif ya. Pas SMA tuh dekat juga dengan siswa dan saya sering diskusi sama beliau, ya akhirnya saya juga pilih itu.
gitu. Akhirnya ibu memutuskan buat masuk S1 informatika. Tapi itu ada apa sih? Ada unsur karena pesantren nggak sih masuk UIN? Soalnya kalau saya juga kan dari pesantren, rata-rata tuh nyarinya yang ada Islaminya juga gitu loh Bu. Orang tuanya tapi. Nah itu ya salah satunya kan orang tua. Dan saat kalau pesantren kan ada tuh jalur dulu tuh lewat rapot. Jadi saya nggak ikut ujian masuk. Iya, kalau sekarang istilahnya SPAN ya. Kalau dulu saya lupa istilahnya, maaf. Jadi lewat rapot, hanya lewat nilai di rapot, kemudian ada wawancara. Nah kan ada undangan gitu kan untuk yang dari pesantren. Nah, saya masuk ke UIN-nya lewat jalur itu. Tapi emang dengan ibu kan tadi bilang kayak sifatnya ambis gitu, pasti sih nyari beasiswa gitu ya. Akhirnya masuk ke informatika. Terus dari informatika ini sendiri, ibu sebagai mahasiswa kan melanjutkan lagi ke S2-nya juga ada kaitannya sama ini ya Bu. Apa bisa stay gitu di informatika, nggak kayak pengen kedokteran lagi gitu misalnya? Jadi gini, sebenarnya ambisius saya ke kedokteran tuh masih berlanjut sampai saya kuliah. Masih berlanjut. Iya. Jadi di tahun pertama saya tetap kuliah di UIN Bandung dan tetap berusaha tetap maksimal ya kuliah semester 1, tapi saya tetap cari peluang untuk pindah jurusan. Saya tetap ikutan dulu tuh namanya SBMPTN ya, SBMPTN 2 kali berarti. Saya ikut di tahun kedua. Jadi saya ikut lagi untuk tes kedokteran, masih ingin apa ya? Penasaran ya. Yang namanya kalau kita belum mencoba sampai akhir kan masih penasaran ya. Tapi kalau sudah tahu hasilnya seperti ini ya sudah terima gitu. Dan ternyata saat coba pindah jurusan di tahun kedua masih belum rezekinya ya sudah pasrah, berarti harus maksimal di tempat yang sekarang sudah dipati gitu, di informatika UIN. Barulah mulai fokus di informatika. Tapi kayaknya banyak juga nih teman-teman, termasuk saya juga, misalnya yang masuk informatika tuh bukan keinginan awalnya. Terus jadi setengah-setengah gitu di informatikanya. Mungkin ada tips dari ibu buat teman-teman sobat sakti semua yang lihat. Ya gimana sih walaupun bukan keinginan awalnya kita tapi tetap bisa istiqomah lah. Yang pertama, kalau saya selalu mencari teman. Buat sharing. Ya, buat sharing. Jadi saat kita udah mulai stuck nih, aduh sama mata kuliah ini udah bingung gitu. Tapi saya selalu cari teman yang bisa saya ajak diskusi. Yang bisa saya mintain tolong untuk ayo dong ajarin saya. Iya. Jadi saya itu tidak pernah berhenti di kelas. Jadi sepertinya watak ambisius SMA saya masih terbawa. Jadi masih terbawa ke kuliah ya. Keinginan saya ingin untuk memberikan yang terbaik. Jadi walaupun saya bukan di kedokteran, saya pengen tetap maksimal di informatika. Saat saya tidak bisa mengerti di kelas, saya pasti minta tolong ke teman yang menurut saya itu master gitu ya. Ada master, tolong dong saya mau main ke kosan ya, saya mau minta diajarin bagian ini. Gitu. Jadi itu yang selalu saya. Gak boleh malu gengsi ya Bu? Saya nggak pernah gengsi, malah sampai teman-teman tuh kayak gini, apa ya, si Eva mah apa ya istilahnya kayak susuranganan. Jadi gimana ya? Ya udah kalau saya nggak bisa saya kejar sendiri sampai saya bisa gitu. Dan ya itu salah satunya mungkin ada yang kenal ya Pak Deden. Pak Deden, beliau teman sekelas saya yang sering saya juga mintain tolong dulu saat kuliah gitu ya, untuk ajarin ini bagian itu yang memang saya nggak paham di kelas. Dan itu saya selalu cari teman yang bisa memotivasi saya gitu. Dan saat saya bisa, saya pun selalu membantu teman-teman yang lain gitu untuk memahami apa yang kita kurang pahami di kelas. Berarti tips utamanya itu ya Bu, jangan gengsi buat nanya. Dan kayaknya ruang pertemanan ngaruh banget ya ke kita. Ya, betul sekali. Pokoknya jangan gengsi untuk nanya, dan saat ada teman yang tidak mengerti ya kita bantu juga. Wah, keren banget tipsnya. Gitu. Terus Ibu dari Ibu S1 di informatika ini kan Ibu beasiswa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kalau beasiswanya sendiri, beasiswanya gimana Bu? Saya S2 itu dapatnya Mora Scholarship. Mora Kemenag ya Bu ya? Ya, Kemenag. Dan itu merupakan bagian dari program 5.000 dokter. Nah, saya mendapatkan beasiswa ini juga tidak langsung setelah saya lulus. Jadi saya itu lulus di tahun 2014. 2014 ya. Di selang saya baru berangkat S3 itu S2 ya sorry.
S2 itu di tahun 2017. Jadi ada gapnya itu Iya. sekitar 3 tahun. Nah, di 3 tahun ini saya itu sempat juga ya kerja freelance dulu. Jadi kayak dulu sebelum lulus kita sudah saya dan beberapa teman kayak membangun startup juga di bidang games gitu ya. Nah, sambil saya di startup dan saya aktif di organisasi juga gitu, saya memang sudah punya niat ingin S2. Nah, S2-nya ingin tidak membebani orang tua. Nah, jadi selalu mencari jalan informasi untuk beasiswa. Nah, untuk beasiswa ini saya kan sudah, jadi dari sebelum lulus tuh sudah saya udah ingin S2 gitu ya. Jadi saya sudah mempersiapkan bahasa. Berarti udah nggak ada keinginan kedokteran ya buku S2? Udah tidak, sudah terlupakan itu. Jadi di percobaan yang tahun kedua kuliah itu sudah memupuskan gitu ya. Iya, Ya penasaran sudah, habis lah ya. penasarannya udah habis ke kedokteran, ya sudah saya ingin fokus saja di informatika gitu. Makanya ya udah saya ingin optimal. Setelah S1 saya sudah punya rencana ingin S2. Nah, saat kuliah, liburan kuliah, saya sudah mempersiapkan persyaratan beasiswanya. Jadi saya sudah cari-cari info dulu nih, apa aja kira-kira untuk persyaratan beasiswa ini. Salah satunya kan sertifikat bahasa ya, bahasa Inggris yang dikejar, TOEFL gitu. TOEFL, karena kan yang dikejarnya, walaupun dulu, jadi sebenarnya gini, S2 saya itu tujuan awalnya bukan di luar negeri, tapi yang di dalam penting negeri. beasiswa berarti Yang ya? penting Iya. beasiswa. Nah, semua beasiswa kan persyaratan itu harus ada sertifikat bahasa. Betul. Makanya saya dari libur kuliah itu selalu pergi ke Pare. Ada yang pernah ke sini mungkin ya? Ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Jadi saat liburan itu saya selalu mengisi waktu untuk belajar bahasa Inggris. Udah siap. Nah, saat lulus mulai cari-cari info sambil bekerja. Percobaan beasiswa itu kan biasanya saya termasuk orang yang saat daftar tidak langsung lulus. Jadi perlu berjuang nyobain lagi. Jadi kalau dihitung totalnya, saya itu daftar beasiswa sampai 4 kali. Masih sedikit sih 4 kali. Masih 4 kali. Tapi yang keempatnya langsung lulus ya? Yang keempatnya lulus gitu. Nah, jadi S1 itu 2014 saya langsung daftar LPDP yang untuk ke dalam negeri, tapi tidak lolos. Ya sudah, saya jalani terus sambil bekerja, sambil di organisasi juga. Di tahun 2015 ada informasi lagi. Nah, kemudian saya dapat beasiswa untuk pemantapan bahasa lagi. Alhamdulillah dapat beasiswa di Bali. Saya sempat di Bali selama 6 bulan untuk pemantapan bahasa. Nah, dari sini 2015 di Bali, 2016 saya sudah lebih pede lagi karena sudah dapat IELTS. Nah, 2016 baru saya mengalihkan nih fokus beasiswa saya yang tadinya dalam negeri jadi keluar negeri. Karena udah megang sertifikat karena gitu sudah ya? punya sertifikat IELTS itu. Dan juga lagi-lagi ya, saya punya teman yang teman ini banget yang harusnya. Menurut saya ini teman itu circle yang sangat berpengaruh untuk saya. Saat dapat teman yang sama-sama motivasinya tinggi untuk bisa kuliah ke luar negeri, saya pun jadi lebih semangat. Akhirnya saya alihkan beasiswanya ke luar negeri. Targetnya ke luar negeri. Sempat daftar di Australian Awards, itu yang targetnya di Australia, tidak lolos juga. Di LPDP masih belum lolos. Nah, akhirnya alhamdulillah ya rezekinya di Kemenag lagi ternyata. Yang Mora Scholarship ini. Tapi kan berarti sebelum Ibu S3 tuh udah kerja S2. sama sebelum S2 tuh udah kerja sama organisasi dulu ya? Kalau saya pribadi nih sering ngedengar stigmanya kalau misalnya anak informatika itu udah kenal uang suka jadi malas lanjut belajar. Tapi Ibu gimana cara mempertahankan keinginan buat terus dapat ilmu di informatika ini gitu? Ya itu balik lagi, karena tujuan utama saya tadi bukan hanya kerja, tapi saya ingin S2. Jadi mungkin karena saya termasuk orang yang mungkin ini ya, ambis. Ya itu. Jadi saat ada sesuatu yang belum saya dapat, akan saya kejar terus gitu. Jadi itu juga yang membantu saya akhirnya bisa sampai ke Belanda. Kalau Ibu ini S2 yang apa tadi kata Ibu 5.000 dokter? Iya, ke negara mana? Bukan ke luar negeri ya? Ke Belanda saya. Ke Belanda. Iya.
Jadi sebenarnya dulu itu saya sudah dapat acceptance-nya dari Australia, UK, dan Belanda. Tapi setelah mempertimbangkan dengan pihak provider beasiswa, kita juga diskusi dengan para penguji gitu ya kemarin, akhirnya yang memilih di Belanda. Dengan pertimbangan Belanda itu durasi pendidikannya kan 2 tahun. Kalau di UK 1 tahun. Iya. Nah, jadi saya memilih untuk di Belanda karena akan dapat lebih banyak pengalaman lah. Kalau di Belanda ibu ngambil jurusan apa? Ngambilnya Business Information Technology. Oh, masih ada informasi. Iya, betul. Tapi kalau misalnya di Belanda sama di Indonesia sendiri bakal kerasa beda jauh nggak sih Bu? Maksudnya kan apalagi kita sebagai perempuan gitu yang muslimah gitu. Ada kerasa perbedaan yang agak jauh gak sih Bu? Sebenarnya karena Belanda itu termasuk negara yang warganya open minded ya. Oh ya. Ya, jadi saat saya ke sana pun awalnya saya takut ya karena kan isu Islamofobia sempat tinggi di tahun 2017 gitu ya, masih ada isu teroris, dan tahun sebelumnya sempat ada aksi teror di Jerman itu yang Christmas market dibom sama truk itu. Nah, itu kan beberapa bulan sebelum saya pergi ke Eropa. Nah, jadi itu Islamofobianya masih tinggi. Jadi sempat saya takut, tapi ternyata sampai saat di Belanda mereka welcome. Dan yang paling membuat saya nyaman itu ada organisasi muslimnya di kampus. Nggak ada. Tapi ibu kayaknya selalu aktif organisasi ya Bu? Alhamdulillah ya. Ambis juga tetap aktif organisasi. Ya, jadi gimana ya? Karena saya senang bersosialisasi. Senang berinteraksi dengan banyak orang. Tapi saya ambis introvert gak sih Bu? Mungkin tergantung ya. Tergantung. Mungkin karena saya tuh ambisius yang yaitu saya mencari orang yang bisa membantu saya menuju ke tujuan yang saya harapkan gitu. Dan saya percaya nggak mesti saya sendiri. Saya tidak bisa ada di titik ini tanpa bantuan orang-orang baik dan hebat yang membantu saya. Wih, berarti bener-bener sengaruh itu ya. Iya, betul. Berarti ibu dari selesai S2 yang di Belanda ini langsung memutuskan jadi dosen atau kayak ada gap dulu? Jadi setelah pulang dari Belanda, karena memang aturan dari Kemenag ya, beasiswa itu harus kembali mengabdi di kampus. Nah, iya benar. Iya, jadi kan 2N+1 itu harus. Jadi selama 5 tahun tuh wajib mengabdi S2 juga harus mengabdi juga Bu? Iya, itu kontraknya. Kontrak tertulisnya seperti itu ya. Walaupun pada prakteknya banyak teman-teman saya pun yang belum kembali ke Indonesia ya. Jadi banyak ya, itu mah menjadi tanggung jawab sendiri ya. Karena istilahnya saat kita sudah dibantu oleh suatu lembaga, kenapa kita timbal tidak baliknya lah ya, feedbacknya apa gitu. Nah, karena ada kewajiban itu dan sebenarnya ada alasan personal juga, saya harus kembali ke Indonesia saat itu karena orang tua sakit. Sebenarnya ada beberapa tawaran kayak saya lebih tergiur untuk stay di Belanda. Iya sih. Karena sebelum lulus sudah ada beberapa tawaran gitu ya. Tapi ya kembali lagi karena yang dikejar bukan hanya dunia ya gitu. Masih punya beberapa tanggung jawab untuk dilaksanakan ya. Saya kembali ke Indonesia dan peluangnya ternyata di UIN ada. Saya kembali ke itu UIN. Emang harus balik ke kampus yang waktu kita S1-nya Ibu? Iya, kalau di perjanjian seperti itu. Karena kan yang memberikan rekomendasi sebelum kita mendaftar beasiswa adalah kampus awal gitu. Dan waktu saya masuk itu saya lewat jalur alumni masuk beasiswa. Oh, yang S2 ya, ini. yang S2 ini kategorinya adalah alumni. Jadi kan saya harus minta rekomendasi dari alumni kampus. Iya. Berarti ibu teh langsung dari Belanda tuh langsung pulang ke Indo jadi dosen aja? Enggak juga. Oh. Jadi awal itu kan saya jadi sebelum kerja di informatika, saya pernah kerja di LC. Language Center. Iya. Jadi sebelum saya berangkat ke Belanda, saya pernah kerja di LC dulu. Jadi IT staffnya lah, IT supportnya gitu. Di sana. Nah, setelah kembali, saya juga langsung diminta LC untuk ke sana dulu sebelum mengajar. Jadi
kembali lagi dulu ke LC kayaknya Iya. selama beberapa bulan. Nah, di semester ganjil 2019 baru saya mulai mengajar di informatika. Berarti Ibu selain menekankan diri buat fokus di informatika, kayaknya di bahasa juga ya Bu ya? Iya, Soalnya sampai di LC juga. sempat juga jadi tutor di LC juga saya. Oh, sempat jadi Iya, tutor juga di tutor LC. bahasa Inggris Waktu juga pas saya. sebelum S2 ya berarti? Setelah S2, setelah kembali. Setelah S2 yang dipanggil ke LC itu jadi Iya, tutor. iya, Habis karena itu kan jadi- sebelum S2 udah kerja dulu nih di LC. Iya. Oh. Tapi sebagai IT staff-nya staff. aja, IT support-nya. Hmm. Nah, begitu pulang dari sana diminta untuk ayo dong amalkan bahasa Inggrisnya Jadi- juga gitu kan. Jadi tutor bahasa Inggris di sana juga Oh. gitu. Selain jadi admin, merangkap jadi tutor Oh, gitu. berarti Ibu di LC sempat lumayan lama ya? lama. Saya itu kayaknya di tahun 2016 ya. Pokoknya sebelum berangkat ke Belanda, Iya. saya di LC dulu beberapa bulan 2016. Habis dari S2 juga beberapa bulan jadi tutor. Betul. Habis itu langsung ke ini ke informatika. Ke informatika. Alhamdulillah ada peluang CPNS waktu itu. Iya. Mulailah. Kalau Ibu sendiri di informatika ini ngajarnya matkul apa aja nih Bu? Macam-macam ya. Karena soalnya kan saya sendiri semester 4 tapi belum pernah ngerasain gitu Iya. belajar sama ini. Jadi di awal itu saya ajarnya manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek Ya, perangkat lunak. karena waktu itu sempat diminta oleh Prof. Ali untuk membantu beliau mengampu mata kuliah itu. Nah, di awal itu saat saya masih belum tercatat resmi sebagai dosen tetap di IF ya. Saya mengajar dulu MPPL, kemudian proyek perangkat lunak. Nah, di tahun 2020 karena ada peluang CPNS, kemudian saya masuk. Nah, di 2020 CPNS itu ada aturan tidak boleh mengajar dulu. CPNS tidak boleh. Iya, tidak bisa mengajar dulu. Nah, jadi di tahun 2020-2021 saya berhenti dulu mengajar karena full menjadi teknik di informatika. 2021 baru mulai mengajar lagi. 2021 tengah deh kalau. Kirain tuh jadi abis dari S2 kan ada kewajiban jadi dosen, langsung jadi dosen gitu jadi. Sebenarnya nggak jadi dosen ya, kewajibannya nggak jadi Mengabdi dosen, aja sih yang ya. penting Iya. mengabdi di lembaga yang sudah memberikan rekomendasi. Berarti sebenarnya nggak harus IF dong. sebenarnya ya tidak perlu IF gitu. Tapi milih IF karena Milih IF ya karena IF adalah rumah saya yang kedua. IF adalah rumah saya yang kedua karena sudah pernah di LC, kenapa tidak membantu di jurusan yang telah memberikan saya rekomendasi gitu. Kenapa tidak membantu mengembangkan di informatika? Insya Allah Tuh. tuh nggak lupa diri guys. Lupa diri ya nanti betul. ya. Ada informatika harus kita kembangkan ya. Insya Allah, informatika ya, UIN. amin. Gitu. Kalau Ibu sendiri kan sekarang di IFT yang megang MBKM Ibu. Ya betul. Itu sendiri MBKM tuh kayak gimana sih Bu? Soalnya kan kalau di informatika baru ada ya. Ya, Saya juga baru dengar. Mungkin sekilas aja Bu. kalau ditanya MPKM ya, Iya. complicated sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan program baru dari Kemendikbud ya, dari Iya. programnya Mas Menteri, Mas Nadiem. Oh baru ada di UIN aja atau emang? Enggak. Jadi ini adalah malah turunan dari program pusat dari Kemendikbud ya. Pusat dari Kemendikbud. Nah, kita malah UIN itu baru menerapkan di tahun 2022 gitu ya, baru ada peserta yang ikut tuh 2021 2022 dan 2004 mulai ada yang. Nah, ini tuh MBKM tuh jadi sebenarnya memberikan peluang teman-teman bisa belajar di luar kampus, tetapi tetap dapat rekognisi dari kampus. Rekognisinya apa? Lewat konversi. Jadi misalkan contohnya teman yang sekarang gabung di Bangkit, ada yang tahu ya? Iya. Nah, misalkan ada yang ikut Bangkit. Nah, itu kan istilahnya kita ikut course, tapi course-nya nggak di kampus. Walaupun yang menyelenggarakannya pihak luar, tapi sudah bekerja sama dengan Kemendikbud, dan kita bisa akhirnya output yang bisa kita konversi. Salah satunya tuh KP. Jadi nggak perlu ada KP ya? Ya, jadi program MBKM ini juga diharapkan bisa mempercepat kelulusan teman-teman semua. Yang tadinya menjadi legend ya di informatika tuh susah lulus katanya. Iya. Mudah-mudahan diharapkan dengan adanya MBKM ini salah satunya bisa mempercepat itu. Oh, Gitu.
Terus kan tapi saya sering ngedengar dari kampus-kampus luar udah ada MBKM gitu. Kalau di Informatika UIN sendiri kenapa baru ada sekarang sih? Ya karena kita itu ya Baru perlu dari proses penelaahan tentang kebijakan, kemudian infrastruktur dan apa ya, kebijakan dari pihak pusat. Istilahnya kan itu program dari Kemendikbud. Nah, sedangkan kita ada di bawah Kemenag. Jadi Kemenag pun perlu beradaptasi juga dengan regulasi yang baru itu. Nah, yang dari Kemenag ini penerapannya masih belum full. Salah satunya kami masih kesulitan untuk di informatika ya, khususnya Informatika UIN, kami masih kesulitan untuk mendapatkan kerjasama bagi teman-teman yang mau belajar di luar kampus selain UIN. Kalau misalkan sekarang kan di luar UIN, asalkan di luar UIN Bandung tapi masih di UIN se-Indonesia, itu Indonesia masih aja tapi nggak iya, usah keluar. itu bisa. Tapi kalau di luar UIN, misalkan nih Azel mau kuliah di ITB, ngambil mata kuliah di ITB, itu belum bisa. Kita belum bisa sampai ke sana. Oh, berarti yang lingkup Kemenag aja ya, Bu? Iya, kita masih di bawah lingkup Kemenag, dan ini masih ya dalam proses pengembangan MBKM ini gitu. Jadi ya proses konversi pun kita masih terus pelajari kira-kira mata kuliah apa aja nih yang bisa kita konversi, karena tidak semuanya bisa kita konversi gitu. Kemudian program kan MBKM tuh ada 9 program sebenarnya totalnya. Jadi bukan hanya studi independen. Sekarang kan anak-anak banyaknya ambil yang studi independen ya, teman-teman. Ada juga yang kewirausahaan, ada juga yang moderasi beragama. Ada moderasi beragama? Ada. Nah, itu ya teman-teman bisa pelajari di Merpati itu. Nah, tapi memang yang namanya program baru ya. Jadi kita pun masih harus mempelajari gitu. Nah, yang sekarang menurut kita masih mudah penerapannya di informatika adalah studi independen ini. Makanya banyaknya teman-teman baru ambil studi independen, dan ada yang KP. KP di perusahaan yang sudah punya MOU dengan kita. Nah, itu bisa sampai 1 semester ya. Jadi full mau KP di sana, tapi nanti nilainya bisa kita konversi full di 1 semester itu. Selama sudah mempunyai MOU dengan kampus. Kalau Ibu sendiri megang MBKM berarti dari tahun 2022 ya? 2021 sebenarnya. 2021. Kalau Ibu dosen di IF dari tahun berapa? 2019 tadi. Sampai sekarang? Iya. Walaupun tidak full ngajar ya, dari 2019 tuh ada jedanya gitu. Baru full ngajar tuh di tahun 2021 ini gitu. 2021, 2022, 2002, 2003, 2004. Nah, 2023, 2024 ini. Ibu udah ngajar berapa? 6? Enggak, baru 5. Belum sampai 5 tahun. 4 tahunan lah. Oh iya. Dan mata kuliahnya beragam sih. Jadi awalnya kan MPPL, PPL, kemudian sempat juga dasar pemrograman. Iya, itu semester 1 ya, semester 1 ya, semester 1. Tapi saya agak kebagian sama Ibu. Ya, sama Bu Popon waktu itu kan dibagi. Kemudian sempat Daspro juga, sistem multimedia, pernah sistem informasi, pernah praktikum sistem multimedia. banyak. Dari sejauh Ibu ngajar semua matkul itu, ada nggak sih Bu kayak jadi keinget tiba-tiba metode yang Ibu pelajari waktu pas di Belanda dulu gitu? Yang Ibu ambil. Sebenarnya kalau yang saya ambil dari Belanda, karena kan di Belanda saya ambil spesialisasinya IT management ya. Jadi lebih ke sistem informasi. Dan saya baru di semester ini nih bisa dapat mata kuliah sistem informasi mengajar. Nah, jadi sebelum yang saya terapkan di perkuliahan adalah metode pengajarannya. Jadi mungkin kalau teman-teman kakak tingkat kalian ya yang kayaknya udah pada lulus ya. Jadi saya tuh selalu kalau di perkuliahan tuh ada istilah namanya coffee break. Ada. Jadi di sela perkuliahan tuh ada istirahat dulu. Karena yang saya dapatkan di sana tuh seperti itu. Kenapa ada coffee break? Supaya mahasiswa itu tetap fokus sampai akhir. Ini kan 3 SKS nih. 3 SKS artinya 150 menit kan. Kalau selama 150 menit itu kalian hanya mendengarkan saya bicara, pasti jenuh ya, pasti ngantuk gitu. Nah, makanya
saya terapkan tuh waktu di Belanda seperti itu. Jadi di pertengahan selalu ada coffee break. Silakan 5 menit atau sampai 10 menit keluar dulu, mau ngopi, mau makan atau ke toilet silakan. Tapi di tengah perkuliahan tidak ada interupsi karena kan keluarnya itu saat coffee break aja gitu. Jadi ada coffee break, kalian yang ke toilet kayak gitu. Nah, selain itu yang saya terapkan adalah di angkatan 2000 berapa ya, kayaknya 2017 apa 2018 ya, selalu ada paper yang harus dibaca oleh teman-teman. Tuh ada paper setiap minggu kita ada diskusi setiap minggunya. Nah itulah sesi aktif diskusinya itu di lewat paper itu. Jadi pengen dosen. Iya, terima kasih. Ayo nanti ya Azel tolong waktu kalian ada saya. Tapi di tahun ini saya belum menerapkan itu ya. Saya pernah menerapkan itu dan itu membangun interaksi yang aktif di kelas. Ya, pasti. Teman-teman pun datang ke kelas tidak dengan gelas kosong. Mereka sudah ada basicnya dulu. Ada apa nih yang saya baca tadi malam dan kita bisa diskusi asik di kelas. Kira-kira apa nih metode yang kamu tangkap apa dan membiasakan teman-teman untuk membaca artikel ilmiah juga sih. Berusaha untuk membantu teman-teman untuk menangkap inti dari artikel yang dibaca. Berarti emang sebenarnya kalau sebelum masuk kelas harus udah ada pegangan dulu ya? Enaknya seperti itu. Karena biasanya saya pun S2 di sana seperti itu. Oh iya. Jadi setiap minggunya itu minimal ada 2-3 paper yang harus saya baca. Setiap minggu? Untuk 1 mata kuliah. Mata kuliah yang lain kan banyak ya. Jadi ya saat ke kelas saya udah siap. Mau ditanya sama dosen apapun ya saya harus ready gitu. Nah itu yang saya terapkan di sana. Dan sebenarnya kalau di sana itu tidak ada kehadiran ya, tidak ada absensi. Enggak ada. Berarti silakan teman-teman, tidak berpengaruh. Tapi karena kita harus menyesuaikan dengan karakter mahasiswa yang ada di sana dan di sini. Kalau di sini tidak diterapkan absensi, nggak akan khawatirnya kelas malah kosong ya, gitu, nggak akan masuk. Tapi kalau di sana karena mungkin kita juga S2 ya, jadi diharapkan studentnya pun sudah lebih punya responsibility ya, punya tanggung jawab untuk ya saat UTS UAS nanti bisa. Wah, makasih banyak Bu. Ini insight-nya banyak banget sih buat penonton Sobat Sakti semua dan terkhususnya saya pribadi. Mungkin inti yang saya highlight banget buat mahasiswa sekarang yang lagi struggle mungkin karena emang sebenarnya nggak pengen masuk IF kayak gitu-gitu, harus nyari circle yang bener-bener lingkungan pertemanan yang benar-benar itu, sama kuatin tujuan ya, kuatkan tujuan, fokus sama tujuan. Mungkin ada quotes dari Ibu atau moto apa ya, intinya ini yaitu ya, balik lagi buat teman-teman yang pernah mengalami culture shock di IF, saya pun pernah mengalaminya ya. I was there gitu ya. Yang penting yakin informatika ini sudah menjadi tempat yang terbaik untuk teman-teman semua. Cari circle yang bisa membantu, bukan yang menjadi istilahnya sekarang tuh jadi demot ya, terhambat gitu ya. Cari circle yang bisa membantu kalian untuk kira-kira apa nih yang saya kurangnya di bagian apa, cari teman itu. Karena teman sangat membantu saya sampai akhirnya bisa ada di posisi ini sekarang. Jadi jangan menyerah ya. Segala sesuatu kalau kita cari solusinya, kita cari jalannya, insya Allah ada peluang. Amin. Makasih banyak Ibu. Quotes-nya juga sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Buat teman-teman Sobat Sakti, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di YouTube kita Informatika UIN Bandung. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kita lainnya di Instagram, yaitu Sakti Podcast dan juga IF UIN Bandung. Di Spotify ada Sakti Podcast dan di TikTok juga ada IF UIN Bandung. See you next time di KLD selanjutnya. Dah, Assalamualaikum. Salam.